Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Oh, tonnya rata tuh. Nah, kalau saya enggak, saya akan ganti, saya akan latih per setiap bagiannya. Jadi kalau pembukaan telepon harus nadanya antusias. Nada antusiasnya kayak apa? Sama seperti Skrip telepon penting. Tapi kalau misalkan kita baca skripnya terus, malah nanti dikiranya lagi ngobrol sama robot. Improvisasi juga penting. Tapi kalau misalkan kebanyakan, nanti malah ngelantur. Nah, sebenarnya berapa persen sih idealnya kalau kita lagi telepon, baca skrip, dengan berapa persen sih kalau misalkan kita lagi telepon, harus improvisasi? Di video kali ini, Coach Arif akan membahas idealnya kita saat telepon, apakah improvisasi yang banyak atau baca skrip yang banyak? Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Arif. halo. Oke, Coach, langsung aja deh, Coach. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya kalau misalkan kita lagi telepon ke customer gitu ya, Coach ya, itu idealnya berapa persen untuk kita pakai skrip dan berapa persen kita untuk improvisasi? Kalau saya jawabnya gini, ini cara untuk melakukan jualan ya. Yang pertama, kalau saya akan minta mereka menghafal mati skrip dulu. Kedua, setelah menghafal mati, saya minta mereka buat keyword di setiap bagian atau fase-fase. Oke. Skrip itu kan ada fase tuh. Iya. Nah, di skrip tersebut ada fase-fase itu. Setelah fase-fasenya mereka tahu, fase-fasenya apa. Jadi ketika jualan, mereka bisa improvisasi. Jadi improvisasi baru terjadi ketika mereka pertama menghafal, mati. Yang kedua adalah melatih mereka untuk intonasinya. Nah, saya kasih contoh untuk melatih intonasi gitu ya. Jadi kalau intonasi itu kan penting nih, merupakan dari skrip. Iya. Nah, jadi pada saat bicaranya, halo selamat pagi. Jadi bukan kalian, halo selamat pagi, saya dari bank apa. Saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Oh, tonnya rata tuh. Nah, kalau saya enggak, saya akan ganti, saya akan latih per setiap bagiannya. Jadi kalau pembukaan telepon harus nadanya antusias. Nada antusiasnya kayak apa? Sama seperti kayak kamu manggil orang, ngajakin orang untuk ikut makan. Nih kamu lagi makan siang nih. Iya. Nih lagi makan siang misalnya. Total teman baikmu datang. Nah, gimana caranya kamu ngajak makan siang? Mbak, ayo makan. Gitu ya? Mbak, ayo makan gitu ya? Iya. Nah, coba nada itu dipakai buat halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. No, nggak sama. Oh, nggak sama? Harus sama. Tonalitinya kayak lagi ngajakin makan siang. Temen, bukan basa-basi ya. Iya. Biar bener-bener dia mau ikut makan. Dia bisa ngomongnya gini, saya udah makan nih gitu. Jadi kira-kira pokoknya dia harus ikut makan sama lu. Oh. Dan lu harus maksa sebagai teman. Oke. Mbak, ayo makan. Udah jam siang, udah jam makan. Nggak ada. Misalkan masih kenyang, udah makan tadi. Iya, ayolah temenin. Kalau misalkan, kok datar sih? Nggak datar. Oh, nggak. Ayolah temenin. Masa makan sendirian? Nggak enak tahu. Sip. Iya. Coba buat menjadi halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Enggak. Gimana? Kalau tadi ada nada kayak ngebujuknya. Halo selamat pagi. Nah, harusnya kan kalimat ada nada-nada yang halo selamat pagi. Saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting. Ya. Saya minta waktunya sebentar. Saya minta waktunya misalkan kalau saya minta waktunya 60 detik saja atau saya minta waktunya 2 menit saja. Kenapa? Karena ketika saya memberitahu dengan nada itu, dengan nada seperti teman tadi, itu yang membuat orang akan tertarik daripada sekedar cuma hanya ngomong, halo selamat pagi, apa kabar, nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting. Saya harus membawa antusias itu, nada itu, yang mengajak. Jadi kalau kamu mau melatihnya adalah melatih untuk menyapa dengan antusias untuk ngajak orang makan. Itu dulu untuk pembukaan di awal. Oh, oke. Ya, ibaratnya kayak nganggep temen lah. Kayak kalau misalkan kita ngobrol sama yang kita mikir yang ngobrol yang lebih tua, pasti kan kayak ya udah mengalir gitu aja. Dan
mikir sopan santunnya dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita nganggap sebagai teman, ya tone kita bakal ngikutin dan ya udah nyeplos gitu. Betul gitu ya. Makanya dulu saya pernah ada satu sales ya yang jualan ke anak remaja, tapi gaya dia ngomong kayak ibunya anak itu yang lagi ngomel gitu loh. Ya pasti kan gak enak dong. Iya. Ya nggak? Adek sekolah di mana? Udah kayak mama aja, bapak-bapak yang ngomong gitu loh. Kan beda ya? Iya. Kalau beda kalau sama teman gimana? Sekolah di mana sih? Yang kamu suka pelajaran apa? Iya. Paham sampai sini? Karena intonasi itu harus sesuai dengan subjek yang lo mau telepon. Masuk akal ya? Jadi yang pertama, jadi adalah bikin nada intonasi yang antusias dulu. Oke. Nah, nada setelah antusias dan setiap kata-kata yang Anda ucapkan harus sesuai. Contoh, saya mau menyampaikan kabar gembira. Jadi kalimatnya kayak, saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Itu ada tuh, rata flat. Kabar gembira kayak gimana sih? Kalau gembira? Gembira. Saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Bener? Iya. Bukan, saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Ini ada yang mati nih kayaknya nih, ntar lagi. Betul loh? Iya. Karena nadanya nada kesedihan. Iya. Bukan nada kabar gembira. Iya. Nah, itu yang kasih gambarannya. Oh. Dan ketika kita membuka pertemuan dengan antusias, saya mau membawa kabar gembira untuk Anda. Supaya perusahaan Anda bertumbuh lebih luar biasa lagi. Atau siapapun yang telepon, kita antusias di awalnya. Oke. Jadi kalau telepon, halo selamat pagi, udah pasti problem. Makanya kenapa saya menganjurkan Anda salah satunya dengan cara berdiri. Karena kalau dengan cara berdiri, nadanya lebih antusias. Nada lebih semangat. Nada lebih ngotot gitu nadanya. Mesti dilatih. Halo selamat pagi, apa kabar? Nama saya Antoni Sarif dari Corpora Consulting. Ya, tujuan saya telepon ke sini kasih tahu tujuannya. Oke. Jadi tahap pertama adalah opening. Opening dan tujuan saya untuk tidak menghabiskan waktu Anda yang sibuk. Saya tahu Anda mungkin lagi sibuk, maka saya langsung to the point. Masuk kedua adalah, jadi pertama opening. Tahap kedua adalah alasan untuk menelpon. Tujuan saya menelpon ini karena kasih tahu alasannya apa. Oh, walaupun kalau misalnya kita udah ngapalin skrip pembukaan nih, Coach. Nah, terus kalau misalkan kita tahu poin-poin awal, misalkan kita kenalan dulu, terus kayak kita udah tahu harus kasih tahu tujuan dulu, alasannya dulu, itu di situ juga bisa improve-nya gitu. Iya, yang penting tahu tujuannya. Tujuan saya menelpon di sini adalah kami perusahaan ini kami adalah gini, kami bisa membantu. Nah, kayak gitu gambarannya. Membantu mereka, bukan bantu saya. Bantu mereka. Nah, yang ketiga adalah bagian tahap ketiga adalah mengkualifikasi prospek tersebut. Mengkualifikasi. Contoh, misalnya saya jualan misalnya jualan genset katakanlah. Saya akan tanya, Pak, kami dari perusahaan genset, kami ingin bertanya kepada Anda sebelumnya, apakah perusahaan Bapak memakai genset nggak ya? Oh, enggak. Oh, apakah perusahaan Anda, dan kalau saya boleh tahu, apakah sering mati lampu nggak di lokasi sana? Enggak, berarti bukan customer. Berarti mengkualifikasi. Sama kalau kita nanya kan, Pak, perusahaan di sana apakah menggunakan sales? Salesnya berapa orang? Kita kualifikasi. Nah, itu mengkualifikasi. Jadi Anda harus mengkualifikasi biar kita nggak buang waktu. Oh, oke. Atau mengkualifikasi misalnya, apakah perusahaan Anda selama ini sering mengadakan pelatihan atau enggak? Apakah boleh saya tahu, apakah perusahaan Anda belakangan ini lagi mengalami problem berkaitan dengan penjualan? Nah, itu berarti kan kualifikasi. Jadi mengkualifikasi, tahap 3. Nanti skripnya mah terserah, bebas. Yang penting tujuannya mengkualifikasi biar lo nggak buang waktu ngobrol. Saya tahu waktu Bapak berharga, supaya saya juga saya nggak membuang waktu Bapak yang berharga. Boleh izin saya tanya, Pak? Gitu ya. Apakah gini dan sebagainya, kualifikasi dulu. Kalau udah, oke Pak, terima kasih. Kayaknya senang berkenalan dengan Bapak. Terima kasih, nanti mungkin suatu saat nanti kita bisa kontak-kontakan lagi. Terima kasih Pak, selesai. Lebih elegan dong? Iya. Nggak buang waktu. Iya. Nah, yang keempat adalah kalau mereka memang butuh dan memang kualifikasinya cocok, kita ajaki untuk pertemuan. Kalau jualan barang yang kecil tertentu, langsung aja over. Penawaran apa? Kayak gitu kan? Nah, kebanyakan kayak contoh,
bank-bank telepon ke saya, nawarin sesuatu, tapi dia nggak menanyakan sesuatu, dia langsung presentasi itu. Tidak ada kualifikasi. Oh, saya mau nawarin pinjaman, begini. Dia nggak nanya tuh kualifikasi, saya customer yang tepat apa enggak. Pada kualifikasi itu sebenarnya bisa memancing saya, bisa jadi saya butuh. Tapi karena dia nggak pernah nanya, ya saya kan nggak penting, biasa aja. Kayak gitu loh ya. Jadi kualifikasi itu sebenarnya kayak sama kayak menggali kebutuhan. Tapi di konteks ini adalah mengkualifikasi, ya. Nah, kemudian setelah itu kita ajak mereka bertemu, gitu ya. Dan ketika ajak bertemu, kita juga kasih tahu, tenang Pak, ini cuma hanya kenalan juga kan Pak. Dan tidak ada obligasi untuk melakukan pembelian kok. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Kalau memang cocok, baru kita bisa, mungkin produknya bisa menjadi bahan keputusan Bapak, atau mungkin ini sebagai bahan untuk referensi teman Bapak kalau Mama ada nanti. Oke Pak? Gimana kalau ketemunya Selasa atau Rabu? Langsung tembak, selesai. Tutup bungkus. Jadi step itu hanya ngebantu kita untuk di awal gimana cara ngebukanya dengan ada antusias, pede aja, confident, gak usah takut. Mereka mau ngomongin mau kayak apa juga nggak penting. Oke, berarti stepnya kalau misalnya itu kan opening, ngasih kenalan, tujuan, alasan, terus nanti kualifikasi dulu. Kalau misalkan emang dia sesuai dengan apa yang kamu cari targetnya dan problemnya pas buat kamu kasih solusi, berarti bisa dilanjut ya coach ya, bisa dilanjut untuk offernya. Tapi kalau misalkan dia memang bukan prospek kita, berarti kita bisa kayak tutup, tapi kayak apa ya, closingnya tuh kita bisa ngasih kalau misalnya siapa tahu temennya ada yang butuhkan. Betul. Ya intinya apapun skripnya terserah kita mau belok-beloknya di mana, kan ini masalah jam terbang. Tapi tahap-tahap itu yang harus kita kuasain dulu. Kalau tahap itu udah dikuasain, kan baik-baik aja. Apalagi kita punya mindset bahwa kita nggak akan bisa ditolak. Kalau kita punya mindset nggak bisa ditolak, atau istilahnya kalau ditolak pun juga dia nggak kenal gua, baik-baik aja. Nah itu mental yang berbeda ketika mau follow up customer atau mau melakukan pakai metode script. Jadi saya pada dasarnya mau pakai metode door to door pun juga pakai script. Tapi konteksnya dulu, cara melakukannya, cara bicaranya, cara melakukannya, itu yang penting sih buat kita sebagai seorang sales. Oh, hampir sama berarti ya coach. Kalau misalnya kita door to door pun kita juga harus nyiapin script, tapi ya kita harus tahu dulu pembukaannya. Malah saya sudah bikin skenario sampai 3. Kalau saya door to door, pertama dia belum punya, kedua dia sudah punya, gitu kan? Atau kebetulan tetangga sebelah udah pernah beli. Nah itu pokoknya saya hafalin aja. Terus atau pembukaannya ketika saya masuk ke rumah orang lagi berikutnya, saya nanya nama orang ini supaya saya bisa bawa giring ke sana. Misalnya contoh di sini namanya Bu Ana, gitu kan? Saya nanti mampir ke rumah Bu siapa tuh, gitu kan? Saya bilang, oh kebetulan tadi saya baru dari rumah tempatnya Bu Ana. Iya Bu Ana ternyata udah pakai, atau Bu Ana rupanya tadi tertarik banget. Nah itu bisa bahan pembicaraan pembukaan di awal. Jadi maksudnya setiap hal itu ada skenario-nya. Jadi karena jualan itu skenario problemnya sama kok. Nggak problem sama. Maka mau saya buat skrip kayak apa, kalau mama mereka tidak berani deliver ya percuma. Walaupun bikin skripnya udah bagus, udah cocok, tapi kalau misalnya kita orang yang nggak pede, ya susah. Karena balik lagi gimana pun juga, misalkan contoh ya, kalau misalkan penolakan juga gampang kok. Penolakan udah gampang bisa ditebak kok. Penolakan paling apa sih ujungnya? Belum perlu. Nanti dulu. Oh saya lagi sibuk. Lain kali ya. Paling gitu. Tapi kita tidak boleh menerima sibuk, nah lain kali, nanti saja itu artinya nanti saja. Karena kalau nanti saja ya susah ditelepon lagi. Mendingan saya tutupin hari itu juga, saya beresin gitu loh. Kalau saya gitu modelnya. Nggak mau nunggu, hari itu harus beres. Kecuali memang dia lagi meeting, saya nggak bisa ganggu. Begitu. Oke, wah menarik banget teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar penjualan, gimana sih caranya biar omsetnya naik, gimana caranya biar closingnya nambah terus, dan
Dan apapun itu yang teman-teman hadapi di lapangan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarip mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.